Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa Mataram sebagai kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa itu hanya tentang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Surakarta. Sementara jauh sebelum itu Mataram pernah berada di tempat lain di dalam masa kejayaannya. Dan hari ini kita akan menyusuri kembali jejak-jejak Mataram Islam jauh sebelum pecah menjadi kerajaan di Jogja dan juga di Solo. Kami berada di Kota Gede, di dekat makam Raja-Raja Mataram, dan kita akan menelusuri ulang sejarah Mataram. Saksikan terus video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share. Kali ini kita berada di dalam komplek pemakaman sekaligus masjid di Kota Gede. Dan kalau kita menuju ke arah, mohon maaf, sana, ini makam Panembahan Senopati, salah satu tokoh yang terkenal sebagai pendiri dinasti Mataram Islam setelah runtuhnya Pajang kalau tidak salah. Ini ada di sebelah sini, tetapi kita tidak akan masuk karena sepertinya sedang tutup dan kita tidak membawa pakaian Jawa juga. Terus kalau kita menuju ke belakang, ini ada dua komplek sendang, ada sendang putri dan juga sendang lanang. Seperti dalam konteks budaya Jawa pada umumnya itu memang ada dua sendang, dan di hari-hari tertentu di sini memang banyak sekali orang-orang yang melakukan semacam ritual begitu. Ada yang mereka mandi di sendang, ada yang memang bersemedi di dalam area sendang begitu. Tetapi ini karena siang, jadi kita tidak terlalu menemukan banyak pemandangan seperti itu. Dan kalau kita merunut dalam sejarah Mataram Islam, ini sepertinya adalah ibu kota pertama Keraton Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati sebelum kelak pindah lagi ke Karta, lalu kemudian ke Pleret, lalu kemudian ke daerah Solo. Dan ini adalah daerah ibu kota pertama Keraton Mataram Islam, dan yang mungkin tidak banyak orang ketahui selain bahwa di Kota Gede itu ada makam Raja-Raja Mataram, ada pasar, dan akhir-akhir ini di tahun-tahun belakangan terkenal sebagai semacam pusat perdagangan perak. Sekarang kita ada di situs Karta di daerah Pleret. Ini adalah bekas kerajaan, bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam setelah pindah dari Kota Gede. Nah, ini tempatnya. Tidak terlihat seperti sebuah situs purbakala
karena di sini banyak sekali ada pohon pisang, pohon jambu dan pohon-pohon lainnya. Kita coba masuk dan kita lihat ada apa di dalam sini selain ada pepohonan. Ada di dalam situs Karta, dan umpak atau batu ini adalah salah satu yang paling besar yang bisa ditemukan di situs ini. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mendengar kejayaan Mataram Islam di masa Sultan Agung yang pernah melakukan penyerangan 2 kali ke Batavia pada 1528 dan 1529 kalau tidak salah, itu Sultan Agung merencanakannya dari sini ketika kerajaan Mataram beribu kota di daerah ini. Dan setelah dari sini kemudian kerajaan Mataram pindah lagi ke daerah Pleret disebutnya, walaupun memang sekarang masih satu kecamatan dengan wilayah ini, tetapi mungkin di masa itu berbeda. Nah, di sini tempatnya kita bisa menemukan banyak sekali bekas-bekas galian yang entah ini masih dilanjutkan atau tidak oleh pemerintah. Dan di sebelah sini ini ada semacam galian besar yang diisi oleh ya semacam sampah-sampah pepohonan dan batang-batang pohon kelapa. Di sebelah sini juga ada beberapa pohon-pohon kelapa yang tidak tahu ini dulu bekasnya apa. Tetapi intinya adalah di sini tidak terlalu banyak penemuan yang bisa kita lihat, apalagi keterangan-keterangannya. Mungkin hanya sekedar untuk ya kita jelajah aja, kita menyusuri sejarah. Kali ini setelah dari situs Kerto atau Karta, kita pindah ke Cagar Budaya Makam Ratu Malang. Tadi kami berencana untuk singgah sejenak di Museum Purbakala Pleret, tapi kebetulan tutup, maka kami langsung ke sini. Mungkin sekedar penjelasan, Makam Ratu Malang ini adalah di atas, nanti kita naik anak tangga, itu ada makam dari Ratu Malang. Ratu Malang adalah permaisuri dari Amangkurat I. Amangkurat I itu adalah penerus dari Sultan Agung atau Raja Mataram setelah Sultan Agung, namanya Ratu Malang. Nah, di zaman Amangkurat I itu mungkin sebagai sekaligus pengantar, itu keraton pindah dari situs Karta yang tadi kemudian ke Pleret, ke sekarang yang dinamakan kalau tidak salah itu namanya Segoroyoso, ada di Kecamatan Pleret juga. Nah, itu pindah di situ. Ratu Malang adalah permaisuri tercinta dari Amangkurat I dan di sini makamnya. Kita coba nanti akan naik dan lihat seperti apa cagar budaya makam Ratu Malang. Pak Jito. Pak Jito bertugas sebagai juru kunci di sini sudah sejak kapan, Pak? Baru 20 tahun. 20 tahun. Ya. Berarti sejak 1990. Enggak, 2000. 2000 nggih. Tahun 2000. Nah, mungkin bisa panjenengan ceritakan, Pak, sebenarnya tempat ini itu makamnya siapa? Ini makam Ki Dalang Panjang, Mas dan Ratu Malang beserta pemusiknya. Oh, satu rombongan, Iya, satu kru. satu kru. Nggih. Oh, nggih. Berarti kalau tempat ini
ada di bawah tanggung jawabnya Keraton Solo atau Jogja, Pak? Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta. Dan kerjasama dengan BPCB, Balai Pelestari Cagar Budaya. Oh, nggih, nggih, nggih. Kalau tempatnya ramai nggak Pak di sini? Pengunjungnya mungkin? Enggak ramai tapi ada. Tapi ada. Entah 2-3 orang atau 5 orang itu pasti ada. Kalau tadi kan kami sudah naik nih Pak, dan tempatnya kan banyak yang rusak. Ya. Itu sebenarnya pernah dipugar atau belum, Pak? Belum, itu masih aslinya Mas. Sama sekali belum pernah Belum dipugar? pernah direnovasi, belum pernah. Oh, nggih, nggih, nggih. Cuma ini jalan itu baru setahun yang lalu. Dulu berarti tanah biasa? Ya seperti batu ini. Oh, Ini yang masih gitu. asli. Aku udah saya bangun ini tuh trap tuh. Dulu kan seperti ini. Oh, nggih, nggih, nggih. Berarti kalau yang dimakamkan di atas itu Ratu Malang itu kan istrinya Ki Panjang Amang. Mas. Istrinya Ki Panjang Mas, tapi kan dia direbut sama Amangkurat. Oh, gitu. Nggih, nggih, nggih. Kalau yang datang ke sini, Pak, itu biasanya tujuannya untuk apa kalau boleh tahu? Wah, macam-macam Mas. Orang banyak, setiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Oh, gitu. Heeh. Kalau yang mungkin ada yang ingin tahu sejarah atau Ya, mungkin susur sejarah itu pernah belum? mengorek sejarah biasanya dari UGM atau dari ISI, itu banyak Mas. Dari mahasiswa. Oh, gitu. Yang jelas Iya, itu. iya, iya. Heeh. Kalau pertanyaan terakhir Pak ini, Iya. mungkin Ratu Malang itu kan berarti permaisurinya raja nggih? Ya, Kalau Bapak tahu nggak Pak, kok tidak dimakamkan di Imogiri itu kenapa? kan di dulu dekat tuh keratonnya di daerah sini lihat dari keraton kan lihat. Oh, begitu. Jadi memang sengaja Dimakamkan di Dimakamkan sini dekat dengan di keraton. sini. Oh, nggih, nggih. Berarti ini sudah tidak pernah ada yang dimakamkan di sini Nggak lagi. ada Mas, dari sejak tahun 1665 udah nggak ada yang nambah. Terakhir berarti di tahun itu. Itu, Oh, iya. siap. Nggih, mungkin ada nggak Pak yang ingin disampaikan ke orang Yogyakarta pada umumnya? Mungkin untuk mengajak datang ke sini untuk tahu sejarah atau apa, monggo. Ya cuma harapan saya cuma kalau untuk kaula muda untuk mengenal sejarah dan menguri-uri budaya. Oh, Sehingga apa ya Mas, kita itu ada leluhur, kalau nggak ada beliau kita mesti nggak ada. oh, Cuma gitu aja Mas. siap. Matur nuwun Pak Jito atas waktunya. Sami-sami nggih. Semoga sehat selalu. Amin.